Halo. Nah, ini kita turun domnya diratain. Jadi seperti ini dibikin datar ya, mengingat ininya sudah dikecilin dome headnya nih. Dome headnya ini jadi 55 diameternya, jadi ini otomatis kan menciut nih ruang bakarnya. Nah jadi itu jangan dibikin dome lagi, jadi dibikin seringan mungkin. Jadi sekarang berat pistonnya itu 135, masih susah di bawah 120 karena pistonnya casting bukan forging. Nanti kita mau ukur ini nih, ini mendem berapa mili ya, terus nanti kita hitung cc nya. Kalau yang itu sih kemarin pakai asal sekitar 12-14 mili kubah domnya. Berarti ini dibikin kompresinya sekitar 11-12 aja masih bisa. Pertalite kalau kepaksa ya Pertamax biru lah, tengah-tengah gitu loh. 10-11 kan Pertamax biru ya. Gitu, 11,5 juga masih bisa. Gitu. Paling nanti kalau misalnya ini masih kayak terlalu berat, mau nggak mau ini nanti dibikin cekung. Ini kan liang tiarnya 60 mili. Ini masih naik nih sekitar 0, sampai 1 mili ini domnya. Dikit banget naiknya tuh. Naiknya dikit banget. Gak banyak, dari 4 mili. Domnya 4 mili ketinggian. Mungkin kemarin kepanasan ketinggian. Oke, nanti saya gabung sama video yang sebelumnya, bedanya seperti apa. Thank you ya. Ya, sip. Ini kemarin udah selesai. Sekarang kita cobain masukin ke sini ya. Nanti dia ini masuk seperti ini. Tunggu sebentar. Seperti ini. Nah, ini bunyi nggak? Nah, masih aman. Nggak bunyi. Jadi dari atas ini tanpa ring pistonnya. Nggak terlalu loss, masih aman pistonnya. Oke. Nah sekarang kita uji coba nih, banyak yang bikin video katanya kalau piston bisa agak dibikin mekar kalau direndam di oli plus dipanasin. Nah coba ya, ini oli nih, oli bekas. Nah coba, katanya kan mesti kerendam semua. Kita coba ya, bener nggak? Bisa nih. Ini juga saya lagi uji coba nih, coba. Ini kan namanya uji coba. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu ya. Nah, oli bekasnya nih di sini. Kita coba rendam. Terus katanya kayaknya kurang. Coba terus kita panasin sampai dia nyala. Konon katanya. Ini taruh di sini, coba semoga nggak jatuh ya.
Saya juga serem-serem juga nih jatuh belepotan oli. Nah, coba. Cukup kali ya, menit kelima deh. Ya, kita diamin dulu. Ya kan, sambil tunggu itu dingin, kita mending pasang ini ice. Yuk. Aduh, banyak juga nih PR. Bau oli. Yang dipasang aja sih bahannya. Ini barang-barangnya dipasang, ini ice-nya sendiri, ininya ya, ini membrannya masih bagus. Jangan lupa pasang di sini jepit ya, soalnya saya pernah ininya pasang di ujung sini, yang di sini ternyata ininya aman tanpa penjepit. Harusnya sih ada 2 penjepitnya, cuman cari ininya susah nih. Ininya lepas, jadi si manifold ini kemasukan angin, bocor, jadi settingannya terlalu kering. Nah mungkin juga itu yang bikin hangus atau kepanasan kayak gini nih. Ini per clap in malah jadi kayak gosong begini.
dibandingkan yang X. X-nya aman, warnanya normal, gitu loh. Tuh. Yang ini malah harus juga pernya lebih mencut, sekitar 1 mili. Ya, gosong, jadi mau kamu ini nanti 2 per ini diganti. Saya masih ada Mio sih, per klep Mio. Untuk sementara begini dulu lah. Nah ini AIS-nya, ini ya, terus ini ditaruh dulu di sini. Ada ininya, terus ini ada membrannya besi, mungkin karena panas. Ya, terus ada karet ini. Ini. Nah, terus baut-bautnya baut kecil. Ini baut kecil dan murnya. Nah, ini. Ini harus hati-hati. Mur kecil. Kalau sampai hilang nyarinya, waduh. Ada spare partnya belum tentu ada. Nah ini murnya sekecil ini tuh, kebayang gak? Sementara itu dulu alat-alatnya yang mau kita pasang. Oke. Mungkin agak turun dikit. Nah, sini. Enggak. Jadi ini pasangnya mur dari sini. Oke. Nah, ini dia karet. Ini membran karet, jangan dicuci pakai bensin ini. Nah, biasanya bikin rusak ini karena dia nggak nutup. Ya. Ini kan ada ininya nih, tuh. Ya, kiri kanan, dan ini juga ada tanda. Karena lubangnya gede sebelah tuh. Nah, kayak gitu. Dan juga mesti diratain. Bapak ini cepat dulu murnya. Ini kan gede sebelah tuh. Ada satu buat nok ini, ada yang satu buat lubang baru. Ini apa? Kita masukin dulu, putar pakai tangan. Baru ini nanti diratain. Ini diratain. Nah, tuh. Jadi harus rata kiri kanannya. Ya. Ini juga nggak boleh terlalu ke belakang, dia masih di depan karena dia harus nutupnya di depan. Nanti sekeliling sini karet ya, ini kan miring nih. Nah, ratain lagi, ini ratain lagi. Pokoknya harus seperti ini ya, dia harus rata, nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Kalau udah oke, kita coba pelan-pelan. Agak repot sih ini musim. Kudu sabar. Sambil mastiin ini jangan lari. Kalau udah tinggal nah, dia jarak mainnya cuma segini doang. Tuh. Jadi dia buka segini tuh. Ini buat masukin udara segar ke lubang buang. Ini nanti seperti ini. Ini walaupun bore up, AIS-nya masih aktif.
nggak ada gejala nembak-nembak. Tapi nembaknya juga kadang-kadang sih pas lagi abis kuber habis pas tutup, tapi nggak nembaknya dudur nggak, dep begitu biasanya bunyinya kayak gitu. Nah kalau sampai dia bertak tak itu biasanya packingnya bocor atau knalpotnya bautnya kurang kenceng di head sini. Jadi dia kayak agak kendor, jadi itu ada jadi indikator kalau misalnya knalpot kendor atau packingnya udah habis, angus, kebakar atau apa. Nah biasanya dia timbul bunyi berdar. Itu juga nggak sampai RPM tinggi sih, biasanya RPM pelan aja, lagi jalan dilepas gas langsung dar. Nah itu bocor, itu ada kebocoran kayak gitu. Nah ini kan seperti ini nih. Nah ini karet semua nih. Nah ini juga nyarinya udah susah nih. Seperti ini masih ada nih kalau ini, karena ini memang kalau salah pasang ini retak. Ini baut ini kalau kekencengan ini retak tuh kayak gini. Nah ini pasangnya juga kan memang dia udah ada ininya tuh, arahnya nggak mungkin salah gitu ya. Nah dia seperti ini gitu, karet tapi kuat, dia tahan panas. Ini juga jangan lupa ininya dipasang. Kenapa? Supaya ini nyaring panasnya si knalpot dulu. Nah ini di sini deh, kebalik tuh, sorry. Nah ini tuh sesuai nok ininya, Nah ini biasanya kan kesini dulu nih elemennya nih, dari udara sini, dari dalam ruang bakar. Kalau nggak ada ini biasanya karetnya itu lebih cepat ambrol. Penting juga ini jadi kayak medium perantara ini di sini. Nah ini kan jadi kayak ada apa buat penahannya supaya nggak nembak ke atas. Nah ini posisinya nanti akan seperti ini. Nah posisinya udah pasti kayak begini. Kenapa ini bisa di sini? Karena ini nanti ada lubang buat busi, sela-sela di sini tuh. Ini buat busi, selang busi. Tempelnya di sini, jadi nggak langsung nempel ke bodi gitu, apa selang apa kabel ya, kabel busi gitu. Nah ini seperti ini. Nah, ini baru saya tegakin lagi nih. Ini nanti aisnya di sini. Sebentar, saya ambil bautnya dulu. Kenapa sih kok saya masih pasang ais? Terinspirasinya sih gara-gara dulu pernah ditutup ini aisnya, pernah dilem, malah dikasih apa gitu, ditutup semua. Bahkan pas lagi bikin lubang korteran ini kan itu ditutup semua, sempet sampai ke lubang apanya gitu. Jadi saya pikir ya udahlah. Tapi kok ada juga banyak yang kayak contohnya motor-motor gede itu lubang aisnya kan kayak CBR 250 atau apa, kan lubang aisnya kalau ditutup malah olinya bleber tuh. Berarti kan kalau yang kayak begitu pikiran dulu sih, malah saya sempat diketawain sama teman-teman, ya nggak bisa begitulah. Masalahnya kan itu motor gede gitu loh. Kalau seandainya ditutup wajar atau apa. Nah, tapi saya coba habis ditutup ini
Saya bongkar, saya kerok lagi. Terus ini juga kan ini sebenarnya nggak pakai baut nih. Ini kan polos ketutup dari pabrikannya. Ini saya bor ulang, tembus sampai ke sini tuh lubang itu. Nah, itu kan lubang aisnya tembus ke situ tuh. Jadi dia masuk udara dari atas sini. Ini dari atas sini, ini kan ketutup sama klep tadi. Nah, itu nanti kalau misalnya udah kenceng, ini kan klepnya nutup, jadi nggak ada ais yang masuk kalau udah RPM kenceng. Tapi kalau RPM rendah, nah dia akan begitu, jadi masuk udara. Nah, untuk supply ke gas buang, jadi buat emisinya katanya lebih rendah katanya. Itu makanya saya nggak matiin gitu. Tapi lumayan sih napasnya jadi panjang, jadi kayak ini di ruang bakar jadi kayak ada chamber khusus gitu loh. Kalau yang kayak di 2 tak atau 4 tak kan katanya apa, ada boom chamber. Udah kepake nggak di sini gitu. Tapi emang pas sejak pakai itu sih nggak terlalu gimana ya, lumayan lah ya gitu. Lumayan napasnya jadi panjang. Kalau yang biasanya kan kayaknya setengah-setengah. Tapi sugesti juga sih, saya juga kurang paham juga ya gitu. Ini kayak ini salah baut gitu. Ini salah baut atau apa ya. Bautnya masa menentuk. Kok pas kok segini. Oh iya, ketuker bautnya bener. Ini baut yang panjang buat ini tutup samping. Yang ini nih. Kalau yang buat ini pendek-pendek tuh ada 4. Agak panjang 1 cm. Pasangnya nggak usah pakai langsung pakai tangan aja. Ini gini. Kalau nanti ada dana lagi dibeliin yang stainless. Aman. Aman. Nah, ini juga biar kata saya ini juga ini ais kepake nggak, kan box masuknya ke box filter nih. Yang ini masih itu pakai box filternya lengkap kok tuh. Ini kan ada selangnya. Nah, ini selang ini udah mulai susah nih. Selang yang ini nih, selang yang ini kan ke bawah nih tuh. Itu udah mulai susah carinya kalau retak. Ini mesti pakai tuh. Jadi biar bore up, cuman ini saya ubahannya bolonginnya di sini tuh. Nah, di sini karena ketika satu doang yang saya bolongin, atasnya dia ngeberbet. Kayak kurang angin, jadinya saya bolongin lagi sini. Nih. Kenapa sih posisinya di atas? Karena waktu itu banjir segini. Ya, pokoknya nggak nutup ini aja. Banjir segini. Masih bisa jalan motornya. Yang penting semuanya keadaan rapat. Seriusan, masih bisa banjir, masih bisa jalan. Yang motor metik dan yang lainnya udah pada KO semua.
Nah, makanya saya sayang sama ini motor. Jadi biar kerendam lumayan loh. Nih, kerendam segini dari jalanan. Pokoknya nggak lewat dari ini aja. Ini kerendam semua sampai segitu. Jalan motornya, yang penting tahan gas, nggak boleh mati. Begitu ya, percaya nggak percaya sih ya. Ini juga ininya kan saya ini potong ke tukang bubut seukuran ini. Nah, jadi nggak pakai gunting-gunting, jadi benar-benar bulat sempurna. Karena kalau gunting-gunting kompresinya bisa bocor gitu. Nah, ini packing bisa dipakai lumayan berkali-kali sih, udah bongkar 4 kali masih tetap pakai yang ini tuh. Jadi saya masih nunggu ini nih, pusing ini. Jadi kita ini apa, main-main yang ini dulu ya. Apa aja sih, sambil nunggu 4. Terus sama satu lagi ini, yang kemarin saya bilang pakai seal clap Satria. Nah, seal clap Satria seperti ini. Nah, bisa pakai 4,5 mili. Cuman perbedaannya apa? Nih di sininya nih. Nih, tuh. Kancingnya dia cuma sampai sini. Ya. Aduh. Begadang mulu nih, bikin konten. Dulu punya bini diocehin. Motor mulu yang di kutak-katik. Bininya kapan disentuh? Ya bininya sih tetap disentuh, disayang. Cuman kan ini lagi rusak, sambil bikin konten walaupun belum menghasilkan, ya namanya coba gitu. Tapi sekarang kan udah nggak punya bini, dianya bikin konten sama yang sono. Haha, jadi curhat, nggak apa-apa deh. Nah itu yang bedanya ya di sini sama di sini. Nih perbedaannya tuh. Autofocusnya udah dibetulin jadi cepat sekarang. Nah, kenapa sih, kan motornya Yamaha, kenapa harus pakai Suzuki? Nah, kalau Yamaha ini dari Jupiter MX New. Saya copotin yang Jupiter Jet ini kan udah diganti, udah lama, udah nggak tahu udah kemana nih. Makanya kayak begini saya simpen ya. Pertama dari warna, Yamaha rata-rata warnanya coklat kayak gini. Nah, kelebihannya lagi kalau Yamaha memang agak mahal sih harganya. Dia punya ringnya kayak gini loh tuh. Dia rapet full. Tapi ininya tuh lembek sampingnya. Ini juga tuh lembek. Yang baru pun juga kayaknya sama. Nah, kalau ini Suzuki, ininya kayaknya nggak tahu lembek deh. Lembek juga ya. Tapi nggak tahu lembek tuh. Nggak tahu lembek. Nah, paling nanti kita ambil ganti ininya aja nih. Ganti ininya aja. Ini. Nah, ya kan? Ininya diganti. Tuh. Nah, diganti sama yang ini. Oh ya, ada yang bilang kan kalau seandainya habis ganti blok begini bongkar, seal clapnya harus ganti baru, karena nanti rawan bongkar pasang lagi. Ya bener sih, cuman ini kan berhubung saya lagi bikin konten, terus saya bukanya juga ini kan hati-hati dari bosnya, saya nggak pakai tang dicabut dari sini gitu. Saya masukin obeng min dari bawah sini nih, bawah sini saya pelan keangkat, baru saya tarik pakai tangan manual kayak gitu. Nah, saya udah coba ya 4 kali bongkar, 4 kali saya buka ini kanan. Saya kan harus klep ya gitu. Jadi sekalian nih dalam ininya saya bersihin tuh dari banyak pasir ya kan, atau apa. Nah, saya pasang lagi sih, tapi ya alhamdulillah kagak ngebul gitu ya. Kalau mau coba cara saya boleh, kalau ada dana lebih belilah, ini murah kok,
Cuman ya kalau Yamaha 20 ribuan lebih, ada yang 30 ribu tergantung. Kalau saya pakai Suzuki karena lumayan murah, awet. Nah kenapa sih saya pertimbangannya saya pakai Suzuki? Karena Suzuki di Satria itu kan RPM-nya lebih dari 10 ribuan ya di Satria. Nah kalau seandainya saya pakai bore up kan bebek rata-rata di 8.000 9.000 RPM standarnya ya, standarnya. Nah kalau bore up kan kemungkinan naik nih sekitar 10 ribuan lah kalau misalnya pakai unlimited, bahkan bisa sampai 11.000 kalau yang gasnya nggak kira-kira sih gitu. Nah saya pikir karena material Suzuki Satria pasti didesain dari pabriknya emang bisa nanganin handle mesin yang sampai di atas 10.000 ya, saya pikir akan jauh lebih kuat gitu. Tapi ternyata memang agak kuat sih gitu, dan harganya juga nggak mahal. Makanya saya juga bingung juga kenapa orang bilang Suzuki spare partnya mahal ya. Nggak juga gitu, nggak juga untuk spare part tertentu ya memang Suzuki agak mahal, tapi kan awet dia bos sebanding. Nah ini kayak begini nih. Nah saya nggak tahu nih, ini kok jadinya begini ya. Nah, bahaya gak ya? Kayaknya ini lebih tebal loh karetnya tuh, saya baru perhatiin tuh. Iya, Suzuki lebih tebal, lebih lebar. Ternyata udah buka deh, jangan deh. Tadinya mau diganti pakai ring itu. Tuh. Sama-sama 4,5 mili. Ya. Tapi kayaknya tahu apa feeling aja. Gimana pemirsa, tebelan mana? Yamaha sama-sama lembek juga gitu. Tuh. Diameter sih gedean Suzuki ya, diameter. Tapi seal clapnya ininya ukuran sama loh, 4,5 mili itu. Ya sudahlah, berarti kita pakai ring aslinya dia aja daripada iseng-iseng. Emang segede apa sih bedanya? Oh iya kecil. Iya kecil. Kalau ini kan Suzuki segini, ini Yamaha tuh, dari ring kancingnya aja dia lebih kecil. Ya udah jangan dipakai, ntar bermasalah. Dibalikin ke aslinya dia aja. Dah aman kok segini. Nah, kan nggak penyok-penyok tuh. Ya kan namanya uji coba ya, nggak coba nggak tahu. Gitu. Satu lagi, ngebersihin ini jangan sekali-sekali pakai bensin. Nggak usah pakai bensin. Kalau mau pakai air sabun, itu lebih aman. Gitu. Pokoknya kalau untuk karet saya nggak pernah cuci pakai sabun. Pakai bensin. Bahkan pakai ini pun juga saya nggak pernah semprot cup cleaner ke karet-karet begini, karet seal atau apa, nggak. Mending kalau misalnya nggak mau pakai sabun atau apa, pakai tisu atau cotton bud buat ngebersihin ini gitu. Tisu sama cotton bud lah ya, atau kain kayak gini juga boleh nih ya kan, tapi pastiin udah. Nah lumayan bersih tuh ya, tinggal dalamnya aja deh. Nah, pinggiran ini kan lumayan bersih, ini ganti, ini kan kotor nih. Yang penting sih bibirnya. Jadi ada kodenya tuh gitu. Oke deh, apalagi yang mau dibahas? Kayaknya udah semua deh. Ini baut-bautnya dibalikin lagi,
Terus apa lagi ya, bahas untuk sementara itu dulu deh, karena masih banyak part yang belum ini, jadi saya belum naik dulu. Terus tadi pistonnya lagi tunggu dingin, mungkin habis ini saya lanjutin lagi. Oke, bye bye. Halo. Nah, ini kita lanjutin lagi. Ini ada pengurangan bobot lagi karena kemarin kan masih dari 144 ke 140. Pengen tahu nih maksimalnya bisa kurang berapa lagi. Nah, ini sekarang pistonnya sesudah yang di ini dalam semua itu kan 140. Nah, tadi saya coba papas ini 2 mili. Turun kompresi dong. Ya, turun kompresi dikit, tapi kan domnya head itu juga memang kayaknya kompresinya ketinggian juga ya. Ya, nah, ini kan 2 mili juga nggak ngurangin berapa cc gitu, karena kan dia tipis kerucut. Berbeda kalau misalnya rata, dikurangin 1 mili itu ngaruhnya banyak, bisa turun. Andaikan 10 bisa turun jadi 9 kalau 1 mili ya, kurang lebihnya ya. Bisa juga mungkin 8,5 gitu, tapi kalau ini kan cuma sedikit dong nih. Split cuman turunnya jadi berapa kilo, saya juga belum timbang nih, habis bubut nih, baru pulang kerja juga. Ini coba ya kita lihat ya. Gitu. Nah, ini 0. Mungkin enaknya gimana nih? Biar kelihatan. Nah, ini di 0 dulu. Nah, kok tumben sih burung. Nah, ini 115. Nah, segitu. Ini kalau sama pen piston. Nah, jadinya lumayan kan, jadi 138,34 ya, dari 144 cuma turun 6 gram doang begitu. Kemarin 140, dari 144,04 ke 140,6, terus sekarang 138,3. Lumayan ya, hampir turunnya 6 gram. Udah, ini udah paling maksimal, nggak bisa lagi. Jadi memang tetap satu-satunya solusi kalau ingin mendekati beratnya si piston standar tapi diameter gede, ya mau nggak mau mesti ganti pakai piston forging. Cuman kan lumayan ya piston forging, kalau bener-bener pistonnya aja harga sekarang tahun 2023 aja itu 500 sampai 550. Di luar ngebubut lagi, nyesuain dom, nyesuain ini atas domnya. Terus kita mesti ulang lagi untuk buat klep in dan klep X nya ya kan. Nah, itu juga kan perlu beberapa kali uji coba, trial and error, dicari sampai berapa kompresinya ya. Rasanya kalau buah harian cukup lah ya, karena nambah cc nya kan juga lumayan, pakai piston 60 dari 50 ke 60 juga kan, dari 115 jadi 160 cc lebih ya. Kalau nggak buat drag race atau kebut-kebutan liar banget, udah cukup lah ini nurunin bobot. Karena ini pistonnya kan piston mesin berdiri ke atas, dipakai ke mesin tidur. Kalau mesin berdiri ke atas kan ini ring 1 ini dia bisa agak lebih maju 2 atau 3 mili di sini nih. Nah, itu kemungkinan juga bisa menurunkan bobot kalau aslinya. Nah, kalau ini kan kalau misalnya mau diturunin sampai 3 mili lagi segini, mungkin bobotnya bisa 120-an. Cuman kan nanti pistonnya mendem dari bibir blok gitu. Nah, makanya coba ya sudahlah, cukup untuk sini. Nanti ketika proses sudah rakit, pasang ini blok dan head silindernya semua, nanti kita coba ya tenaganya gimana, terus kompresinya gimana. Karena sebelumnya saya masih bisa pakai Pertalite, tapi Pertamax biru sih lebih enak ya, dengan dom sebelum dipotong 2 mili gitu.
Cuman ini penyakitnya kemarin karena macet-macetan aja itu 2,5 jam. Jadi kayaknya mungkin ya emang motor bor up nggak boleh macet-macetan gitu. Cuman kan ya namanya lagi kerjaan gimana ya kan. Itu pun juga udah setahunan baru mulai gak enaknya gitu. Terus sempet selang ais itu copot juga karena klipnya hilang. Jadi dia kebuka kemungkinan kayaknya lebih banyak udaranya daripada bensin. Nah itu juga mungkin yang bikin klep sama bos klepnya itu aus, mungkin karena terlalu panas gitu. Jadi sekian dulu ya. Terima kasih. Nah ini final nih, udah. Nah, kalau dibubut lagi nanti takutnya kompresinya bener-bener hilang. Kayak gitu. Ini kan masih mending nih. Ini kan tingginya 4 mili kemarin. Nah sekarang turun 2 mili gitu. Oke, nggak perlu saya ukur lagi lah ya. Nanti aja ya. Oke, thank you. Bye-bye.